Kemudian tentu keluhan yang sudah sama-sama kita tahu khasnya COVID ini kan ada demam, kemudian batuk, Iya. pilek. Nah, yang semakin kemari saya perhatikan salah satu keluhannya adalah hilang indera penciuman, Pak. Iya. Nah, jadi bahkan parfum itu dia nggak bisa cium tuh. Dokter merasakan juga nggak bahwa masyarakat itu masih banyak yang nggak percaya corona? Jadi setelah 14 hari, setelah pasiennya dinyatakan positif, itu apabila dia sudah tidak ada gejala sama sekali, itu sudah tidak menularkan, Pak. Kita bernapas cepat, tentu oksigen yang masuk, udara yang masuk harus cepat dan dikeluarkan. Nah, itu masuknya tertahan, keluarnya tertahan, Pak. Karena cepat ya kan. Oke. Nah, Sehat itulah ya itu? kalau berolahraga pakai masker tidak disarankan. Jadi kalau begitu nanti sebetulnya ini akan mengacu atau mengarah pada herd immunity. Artinya seluruh kita ini terjangkit lalu sembuh diam-diam tanpa kita sadari dan kita punya imun sendiri. Betul. Kalau konsep herd immunity memang arahnya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, diberi rezeki yang barokah, serta dijauhkan dari mara bahaya corona. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Rumah Sakit Awal Bros. Rumah Sakit Awal Bros Group merupakan rumah sakit dengan layanan yang lengkap, modern dan terpercaya dengan standar internasional. Untuk berobat, Anda nggak perlu datang ke rumah sakit. Gunakan layanan telemedicine dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut. Pastikan booking jadwal berobat Anda. Nomor telepon untuk tes swab hanya Rp888.000. Kami juga menyediakan program bayi tabung untuk Anda yang merindukan si buah hati. Ayo bergabung bersama grup WhatsApp Info Kita Rumah Sakit Awal Bros. Ya, pada hari ini saya berkunjung ke gedung Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Pekanbaru, dan berjumpa dengan tamu kami, Bapak Dr. Jimmy Kurniawan, Direktur Utama Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Baik, apa kabar Pak Jimmy? Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Dr. Jimmy ini juga concern di bidang atau di isu COVID. Nah, pemirsa, kita akan berbincang-bincang tentang COVID-19 bersama Dr. Jimmy, dan kita juga akan mencari tahu seperti apa keadaan COVID di Riau, Pekanbaru, khususnya di Rumah Sakit Awal Bros dan penanganannya, serta isu-isu komersialisasi seputar COVID. Pak Jimmy, Ya, silakan Pak. Awal Bros ini punya mesin PCR. Ya, Mesin PCR itu mesin untuk mengecek pasien apakah dia penderita COVID atau tidak. ya, betul Pak. Ada berapa unit kita punya? Kalau totally kita punya 3 unit Pak. 3 unit. Ya,
2 mesin real time PCR dan 1 mesin TCM, tes cepat molekuler. Tapi konsep kerjanya PCR juga, Pak. Ya. Akurasinya seperti apa itu? Untuk akurasi berdasarkan data itu sekitar 80-an sampai 85%, Pak. Baik. Provinsi Riau, pemerintah melalui Satgas Covid setiap hari melansir jumlah pasien atau masyarakat yang menjadi atau terinfeksi kasus corona, termasuk dari rumah sakit kita. Betul, Pak. Jadi setiap pagi kita melaporkan jumlah pasien yang kita periksa, berapa yang positif dan berapa yang negatif. Setiap jam 9 pagi, Pak. Memang sebanyak itu jumlahnya. Sampai hari ini jadi contohnya pemirsa, sekitar 240-an dan jumlah totalnya sampai sekarang 10 ribuan. Itu kan cukup tinggi. Apa memang sebanyak itu yang terjadi jumlah masyarakat yang penderita COVID ini, Pak Jimmy? Baik, Pak. Secara hasil pemeriksaan memang betul, Pak. Jadi jumlah pasien-pasien yang positif COVID itu semakin lama semakin meningkat. Ya. Saya perhatikan persentase positivity rate-nya itu lebih dari 10%. Artinya dari misalkan kita periksa 50 orang, berarti 5% itu 10% berarti sekitar 5 orang positif, Pak. Wow, tinggi ya. Cukup tinggi, Pak. Terus bahkan kadang-kadang nilainya lebih. Itulah yang setiap saat kita laporkan kepada pemerintah dan setiap sore ya pasti akan ada report dari nasional kan, Pak. Ruang isolasi ada berapa di sini? Untuk saat ini ruang isolasi yang kita miliki sekitar 78 penuh tidur. Selalu penuh? Enggak. Pak. Tapi memang beberapa slot misalkan ruang ICU itu kan ruangan ICU khusus COVID kan kita nggak terlalu banyak ya, Pak. Nah sekarang ini saya beberapa teman pemirsa sebelum isu ini diangkat itu menceritakan ada keluarganya yang terindikasi COVID, ya. Kemudian mereka perlu mendapat ruangan dan rumah sakit banyak yang tidak bisa, ya. Sampai akhirnya mereka harus melakukan terobosan-terobosan untuk bisa dapat slot atau kamar sama manajemen masing-masing rumah sakit. Dan awal bros termasuk yang sulit juga atau sering penuh juga. Betul, Pak. Bisa ceritakan bagian itu, Pak? Ya, Awal Bros merupakan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Riau menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID. Jadi sejak awal kita ditunjuk itu kita sudah membuat 2 lantai untuk khusus COVID. Tapi memang dia benar-benar terpisah dari pelayanan yang lain. Nah, sehingga kita merasa aman tuh. Tapi dengan jumlah bed yang segini banyak, dengan positivity rate-nya memang tinggi, Pak. Iya. Misalkan satu hari sekitar 200, anggaplah yang bergejala itu sekitar 10-20%. Berarti kan setiap hari bertambah 40. Nah, angka kesembuhan pasien-pasien COVID yang dirawat itu kadangkala bisa mencapai 7 hari atau 1 minggu, Pak, sampai dia hilang gejala dan pulang, atau sampai hasil swabnya negatif, sehingga pasien itu lama-lama akan bertumpuk. Iya, betul. Nah, datang yang baru susah karena sudah full. Yang keluarnya lambat, Pak, karena gejalanya kadang-kadang bertahan seminggu, 10 hari kan gitu. Kemudian menjelang hasil swabnya negatif itu butuh waktu, sehingga pasien yang bertambah terus itu yang keluarnya nggak sebanyak yang masuk, Pak, yang dirawat. Nah, sehingga penuh rumah sakit itu, Pak. Boleh tahu kunjungan atau orang yang pengen dirawat di Awal Bros per harinya? Per hari rata-rata 10-15 itu mungkin ada, Pak. Masih bisa diakomodir? Iya, tapi dalam seminggu terakhir itu memang penuh. Ini untuk Sudirman aja? Seluruh jaringan Awal Bros? Iya. Nah, sehingga kadangkala
Kalau misalkan gejalanya ringan, kita kan membuat pelayanan telemedicine jadinya Pak. Apa itu? Konsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis. ya. Sehingga pasien kalau gejalanya ringan, menurut kita nggak perlu dirawat, itu dia bisa video call dengan dokternya, dia sampaikan keluhannya, kemudian kita beri terapi, dan dia isolasi di rumah Pak. Nah, kalau gejala ringan kan pemerintah Itu kan bayar sendiri ya? iya. Kalau gejala ringan? Kalau gejala ringan untuk dirawat tidak bisa dirawat. Tidak bisa dirawat karena Iya. gejalanya ringan. Iya. Sekarang yang dirawat itu gejalanya sedang dan berat. Sedang dan berat itu boleh dirawat Pak. Itu boleh dirawat. Itu ditanggung biayanya oleh siapa? Negara Pak. Negara. Ya. Jadi memang pasien-pasien itu kalau gejala ringan, tidak ada gejala sampai ringan. Jadi masyarakat datang bawa apa aja? Ini penyakit atau mereka bawa badan lalu di rapid ya pertama sekali. Biasanya rapid dan swab atau Langsung swab, Pak. rapid dan swab. Oke, begitu dokter periksa ternyata terindikasi ini Ya. dia COVID. Ya. Ya, sampai swab keluar, dia kemana pasiennya? Kalau di kita ada namanya ruangan Isolasi. transit. Ya. Ruang transit. Ruang transit ini memang konsepnya ruangan isolasi. Kita beri tekanan juga, tekanan negatif. Dan sambil menunggu swab. Kalau saat ini kan hasil swab bisa lebih cepat ya Pak, karena kita punya alat PCR sendiri. Nah, itu sekitar maksimal 12 sampai 24 jam Pak. Oke, Itu ada kita anggap yang normal dulu. Yang normal berapa hari? 24 jam Pak. Yang normal 24 jam. Hasil Yang swab dibayar oleh negara itu 24 jam. Hasil swabnya. Jadi begini, jadi kalau misalkan kita curiga seorang pasien ini terduga COVID, itu kan kita sarankan lakukan pemeriksaan swab. Nah, untuk pemeriksaan swabnya kita lakukan di rumah sakit Pak. Iya. Nah, lebih kurang waktunya 24 jam. 24 jam. Ya, Oke, menjelang 24 jam dia masuk ke ruang transit. ya, Di ruang transit kan berarti dia sudah dirawat, betul Pak. ya kan? Itu sudah masuk hitungan dibayar oleh negara tadi. Iya, betul Pak. Oke, kemudian keluarlah hasilnya besok atau 2 hari kemudian. Dan ternyata dia memang positif. Ya. Pindah ke Masuk ke ruangan isolasi yang ini. masuk ke ruang isolasi. Iya. Ruang Tapi ruang transit ini memang konsepnya sudah ruang isolasi. Berarti masih di ruang yang sama dia. Iya Pak. Masih di ruang sama, menetap di situ. Iya. Perawatannya di ruang mana? Di ruang khusus maksudnya. Ternyata dia memiliki penyakit yang agak berat, sedang ke berat. Itu kan dirawat. Ya. Berarti kan beda ruangan. Kriteria ruangan kita ada 2. Ya. Satu ruang intensif, satu ruang biasa. Oke, siap. Jadi kalau misalkan gejalanya berat, perlu ruangan intensif dengan keluhan yang Tinggi. misalkan napasnya terganggu, kemudian ada gangguan jantung, ada komorbid, sehingga kita tidak bisa observasi hanya di ruang biasa. Komorbid itu penyakit penyerta. Betul Pak. Itu kita rawat di ruangan ICU. Tapi kalau misalkan keluhannya sedang ya, sesaknya juga tidak berat, kemudian dari saturasi oksigennya itu masih baik, masih kita rawat di ruangan biasa. Jadi Pak. masyarakat harus bawa apa untuk bisa mengikuti proses administrasi? Ya, biasanya kan pasien datang dengan kondisi sesak. Kemudian tentu keluhan yang sudah sama-sama kita tahu khasnya COVID ini kan ada demam, kemudian batuk, Iya. pilek. Nah, yang saya semakin kemari saya perhatikan salah satu keluhannya adalah hilang indera penciuman, Pak. Iya. Nah, jadi bahkan parfum itu dia nggak bisa cium tuh. Nah, kalau udah seperti itu pasien baiknya segera konsultasi ke rumah sakit, bisa ke UGD atau ke lebih baik ke UGD sih, karena kita udah ada protokol begitu datang dia katakan bahwa dia sedang mengalami demam, gejala-gejala mirip COVID, itu kita langsung treatment dia di ruangan yang di area yang khusus nih, khusus kita sebutnya ruangan fever ya, ruangan demam ya Pak. Nah di situ kita ketemu dokter, konsultasi ada keluhan apa, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita ronsen. Kalau dari gejala dan pemeriksaan lanjutan ronsen laboratorium itu mengarah ke COVID-19, itu kita sarankan lakukan pemeriksaan swab. Swab, ya. Nah, menjelang pemeriksaan swab itu keluar,
kita lihat indikasinya Pak. Kalau dari keluhannya ini ringan, itu kita kasih obat, swab kita tunggu, pasien bisa pulang. Obat apa Pak? Obat swab, obat demam, obat penyakit penyertanya? Ya, sesuai gejala dulu Pak. Oke. Nah, belum, karena kita belum tahu ini COVID, jadi kita misalkan demam kita kasih obat demam. Oke. Misalkan dia pilek, kita kasih obat pilek. Oke, terus? Nah, kemudian batuk kita kasih obat batuk. Terus kalau misalkan kondisinya Berat, sedang, itu kita rawat ya. sambil menunggu hasil swab. Oke. Atau kondisinya ringan bisa pulang sambil nunggu hasil swab. Setelah lebih kurang 24 jam, 12 sampai 24 Oke, jam. swab keluar. Ya. Hasilnya positif. Ya. Oke, terus Pak? Kita akan telepon pasiennya, keluhannya bagaimana. Jadi apabila keluhannya dikatakan ringan, pasien cukup isolasi mandiri di rumah dengan terapi yang sudah ada. Itu yang di rumah ya. Yang dirawat tadi kita akan datangi pasiennya. Ya. Oke, kita jelaskanlah. Betul. Bahwasanya Anda mesti dirawat lebih intensif lagi di sini. Ya. Terus Pak? Jadi kita antar ke ruangan isolasi. Kalau bahasa ini kan ada ruangan pinere ya bahasanya Pak ya. Nah di ruangan isolasi tersebut, terus ya pasien kita rawat Pak. Jadi sudah kita lakukan pemantauan berkala, kita ronsen, kemudian dokter kan kita standby 24 jam kalau misalkan ada keluhan-keluhan tambahan, dan tentunya obat-obat yang mengarah ke indikasi COVID Pak. Itu kan obat-obatannya pun sebagian ditanggung oleh pemerintah, dibantu pemerintah Pak. Sebagian, maksud sebagian itu? Ya. Sebagian lagi mereka bayar sendiri? Enggak, maksudnya gini, ada obat-obat bantuan pemerintah, nah diberikan ke rumah sakit, itu kalau untuk biaya kesehatan secara keseluruhan ditanggung pemerintah Pak. Nah, sampai akhirnya sembuh? Ya. Berapa lama biasa tuh Pak? Proses perawatan di rumah sakit? Ya, jadi ada sebenarnya yang cepat Pak, ada yang 3 hari keluhannya hilang, kemudian sudah tidak ada keluhan, di swab itu hasilnya negatif, itu bisa pulang. Swab pertama cukup bisa pulang, sudah bisa pulang dengan satu swab? Kalau keluhannya sudah tidak ada, di swab pertama tidak ada keluhan, itu bisa pulang Pak. Oke. Nah, jadi itu yang pertama, tapi rata-rata dirawatnya sekitar 7-8 hari Pak. Swabnya 1 kali saja? Swab 1 kali. Nggak lagi swab 2 kali? Enggak Pak. Yakin itu Pak? Ya. Bahwasanya swab itu menyatakan dia sudah negatif dan tidak ada virus dalam badannya? Iya Pak. Itu tapi begitu, artinya gini, kita lakukan swab itu kan memang melihat potensi virus yang ada di tenggorokan. Jadi untuk alat PCR yang kita miliki Pak, itu memang sangat sensitif. Jadi sedikit saja ada virusnya di hidung dan di tenggorokan, itu diperiksa dia muncul Pak. Oh tetap positif. Oh ini memang nggak ketemu, dia berarti negatif. Nah begitu dia keluhannya sudah hilang, kemudian swabnya negatif, itu bisa pulang Pak. Tapi di rumah, pasien harus isolasi minimal 1 minggu untuk mengobservasi dirinya. Jika masih ada keluhan, dia konsultasi lagi, apakah obat-obatnya perlu dilanjutkan cukup di rumah atau kembali ke rumah sakit, atau ya tidak ada keluhan sama sekali, bisa kembali beraktivitas setelah 7 hari Pak. Nah pada saat dia sudah dinyatakan sembuh, kan 7 hari dia bisa beraktivitas, itu betul-betul aman nggak dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya? Ya, kita mengikuti dengan Permenkes yang terbaru dengan revisi 5, itu berdasarkan kan penelitian Badan WHO, CDC dan badan-badan kesehatan dunia lainnya, itu menyatakan setelah 7 hari tanpa gejala dan swab negatif, itu tidak menularkan lagi Pak. Atau sejak pasien ini terdeteksi positif COVID, 14 hari setelahnya itu sudah tidak menularkan lagi. Hah? 14 hari setelah dideteksi Pertama COVID? ketahuan positif. Karena lifetime-nya Pak.
Jadi virus ini mempunyai masa hidup di dalam tubuh manusia lebih kurang 14 hari. Walaupun nggak dirawat? Ya. Walaupun nggak dirawat? Kita tahu bahwa di Provinsi Riau atau mungkin di Indonesia itu kan yang positif dan dirawat kan lebih kurang sekitar 5-10%, Pak. Sisanya kan memang OTG. OTG istilah baru, istilah lama ya, Pak. Orang tanpa gejala. Ya, tapi istilah lama tapi masih sering dipakai. Jadi pasien confirm tapi tidak ada gejala sama sekali kan saran dari pemerintah adalah isolasi mandiri, Pak. Jadi maksudnya orang yang sudah kena COVID lalu dia OTG, dia menjadi imun, ya, itu selama 14 hari. Setelah itu dia dianggap saja dia imun sendiri ya, dia imun sendiri. Dan tapi dia tidak membawa penyakit. Menurut data tidak, menurut penelitian tidak, Pak. Dan setelah itu kan kita ngikuti aturan dari peraturan Menteri Kesehatan yang sudah disadur dari beberapa tentunya dari badan-badan internasional, Pak. Berarti kita nggak perlu merawat orang yang OTG, tidak perlu dirawat ya sebetulnya. Tunggu aja dia imun sendiri ya. Iya. Kalau untuk di Provinsi Riau, pasien-pasien yang tanpa gejala itu kan pemerintah sudah punya beberapa shelter-shelter ya, Pak. Atau bahasanya mungkin di ruangan isolasi yang disiapkan pemerintah. Ada beberapa titik saya lihat. Nah, di sana memang dia dipantau kesehatannya. Setiap hari ada dokter yang mantau, nanyain ke pasiennya gimana keluhan hari ini, ada keluhan atau tidak. Jika ada keluhan baru dia sarankan ke rumah sakit, Pak. Tapi jika tidak ada keluhan, setelah 14 hari pasien sehat-sehat saja, itu sudah bisa kembali ke rumah, Pak. Karena menurut penelitian virusnya akan mati dalam 14 hari. Pak Jimmy yakin itu hasil penelitian itu? Ya, kita kan berani jumpa orang misalnya nih, dia 14 hari ya dirawat di sini, terus udah nyatakan negatif, bisa berani berinteraksi nggak sama orang-orang? Nah, saran dari pemerintah adalah setelah dia 14 hari isolasi mandiri, itu kan yang namanya protokol tetap harus dijalankan, Pak. Jadi misalkan kita bertemu seseorang yang oke. Sekarang itu orang lain, anggap ini keluarga, istri, misalnya ini andai. Ya. Lalu dia sembuh dan balik ke rumah, kan kita berinteraksi di rumah nih. Ya. Itu sudah bisa berdekatan sama istri itu. Seperti apa sebetulnya? Ini sebetulnya pertanyaan dari masyarakat agar tidak ada stereotype atau anggapan yang berlebihan terhadap bekas pasien COVID. Karena mereka seolah-olah juga mendapatkan terhukum secara sosial. Sudah pada waktu dirawat terhukum secara sosial, setelah dirawat pun masih mendapatkan hukuman sosial dijauhkan, bahkan anak-anaknya juga masih dijauhkan. Saya pengen sebenarnya ini pernyataan yang bisa mengedukasi kita dari seorang dokter. Mungkin saran kepada masyarakat dan ini ya. Jadi setelah 14 hari, setelah pasiennya dinyatakan positif, itu apabila dia sudah tidak ada gejala sama sekali, itu sudah tidak menularkan, Pak. Jadi untuk masyarakat yang memang sudah ada tetangganya atau keluarganya yang sudah positif, mungkin yang namanya hukuman masyarakat, rasa takut itu selalu ada ya, Pak. Tapi pada dasarnya itu sudah tidak menularkan lagi. Nah, jadi jangan dijauhi karyawan-karyawan atau masyarakat-masyarakat tetangga kita atau keluarga yang sudah pernah positif, itu jangan dijauhi, Pak. Jadi termasuk yang sudah sembuh, percaya diri saja bahwasanya Anda sudah sembuh dan tidak akan menularkan kepada orang lain. Ya. Cuma memang dengan syarat semua ini udah mutlak nih, Pak. Ya. Protokol COVID harus dijalankan. Ya. Jadi masker ini hal wajib. Kita bisa lihat di hampir di seluruh billboard segala macam kan, syaratnya suruh pakai masker tuh, Pak. Kemudian physical distancing. Physical distancing ini
pernah yang saya baca minimal kan 1 meter sampai 1,5 meter, Pak. Nah itu. Kemudian kita hindarin berkerumun. Nah, karena kan dalam kerumunan itu bisa saja kan pasiennya bersin segala macam kan, Pak. Itu kan bisa menularkan tuh. Ya kalau pakai masker kan tidak apa-apa, walaupun dia bersin. Oke, masker. Ini pertanyaan juga yang banyak muncul di masyarakat. Kita kan bernafas, menghirup oksigen, lalu membuang napas, mengeluarkan CO2 ya. Ya. Apakah itu kita hirup kembali sehat untuk tubuh? Oke. Kita kembali lagi dengan fungsi masker. Masker itu kan menghindari supaya virus yang datang dari luar itu nggak masuk ke dalam tubuh, atau virus yang ada di kita itu nggak keluar dari ke orang lain lah, gitu. Tapi fungsi masker sendiri kan sudah disesuaikan untuk pernapasan, sehingga ini kan masih ada pori-porinya, Pak. Nah memang kita kembali lagi lihat beberapa jenis masker ya. Nah, masker mungkin ada yang masker kain, kemudian sempat heboh yang masker scuba itu kan. Nah, masker scuba yang menurut beberapa ahli kalau maskernya itu sifatnya kalau dia batuk justru itu bisa memecah dari partikel-partikel itu, sehingga dia yang keluar itu bisa lebih kecil. Nah, lagi dari masker kain itu masker bedah. Nah, yang terakhir kan tentu N95, Pak. Kalau kita sekarang ini pakai masker apa nih? Ini masker bedah nih, Pak. Masker bedah. Iya. Nah, pertanyaan tadi, kita mengeluarkan nafas lalu kita hirup kembali napas itu sehat nggak untuk tubuh? Karena kita artinya dengan masker ini tidak zero sirkulasi, Pak. Jadi sirkulasinya tetap ada. Jadi enggak masalah, Pak. Termasuk bagi mereka yang berolahraga, ini kadang uniknya dia berolahraga pakai masker. Nah, karena padanya sama, dia kan butuh oksigen. Betul. Itu gimana, Dok? Betul. Makanya kan disarankan berolahraga itu tidak berkerumun. Karena pada saat kita berolahraga kebutuhan oksigen kita tinggi, Pak. Iya. Nah, masker ini memang diset untuk kita bernapas tidak cepat ya. Tapi kalau kita bernapas cepat tentu oksigen yang masuk, udara yang masuk harus cepat dan dikeluarkan. Nah, itu masuknya tertahan, keluarnya tertahan, Pak. Karena cepat ya kan. Oke. Nah, sehat itulah itu. Kalau berolahraga pakai masker tidak disarankan. Tidak disarankan berarti tidak sehat. Sebagusnya lepas masker, cari tempat yang tersendiri. Iya, Pak. Yang kalau jogging itu aman nggak, Dok, pakai masker? Tanpa masker maksudnya? Kalau sendiri aman, Pak. Ya, jogging sendiri kita di pinggir jalan ini aman. Ya, tapi kalau berkerumun, nah makanya mungkin kan di sekarang tempat gym atau senam gitu. Seringkali orang lalai ya. Jadi memang disarankan berolahraga lepas masker karena kebutuhan oksigen yang tinggi. Tapi berolahraganya rame-rame, Pak. Nah, rupanya ada 1-2 orang yang positif di sana. Seperti yang kita tahu 80 sampai 85% pasien konfirmasi COVID itu tanpa gejala. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala. Iya, Pak. Berarti kalau begitu nanti sebetulnya ini akan mengacu atau mengarah kepada herd immunity ya. Artinya seluruh kita ini terjangkit lalu sembuh diam-diam tanpa kita sadari dan kita punya imun sendiri. Betul. Kalau konsep herd immunity memang arahnya ke sana. Nah, jadi biasanya kalau herd immunity itu setelah 70% semua orang positif dan sembuh, herd immunity itu kan akan muncul, barulah penyebaran COVID ini akan berkurang. Oke, dokter, perlu nggak sih vaksin kalau pada akhirnya kita herd immunity? Rasa saya tetap diperlukan. Kenapa? Kan kita seperti flu. Ya. Flu kan kita udah imun semua nih. Betul, Pak. Kalau flu kenapa kita gejala kita lebih banyak ringan, kemudian secara mungkin bahasa awamnya kalau flu kan nggak ada yang meninggal karena flu ya, Pak.
Ya kalau di kita, kalau di Eropa sana, di Nah. daerah sana kan, Ya, dahulu kala memang flu ini berat juga Pak. Tapi lama-lama kan orang terpapar, yang nggak meninggal karena dia sudah imun. Ya. Begitu ya? Kemudian sama kayak OTG, pasien-pasien OTG kan dia memiliki ketahanan tubuh Pak. Dia punya imunitas. Nanti kan dia bisa dia punya anak, dia punya nanti anaknya punya cucu kan, itu nanti kan turun temurun tuh Pak. Ya maksudnya itu tadi, kalau kita pada akhirnya menjadi herd immunity, vaksin itu kan nggak perlu karena kan sudah sembuh sendirinya kita. Ya. Karena imun tadi artinya kita sudah masuk virus COVID lagi udah nggak ada masalah karena dalam tubuh kita sudah ada imun tentang COVID itu. Ya. Mungkin kalau saya menggambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan dalam satu komunitas ada 10.000 orang, itu kita sebar, ada COVID-nya beberapa di sana kan, tapi kan dia akan nyebar terus tuh. Nah, nyebar terus, yang tanpa gejala ada, yang ringan ada, yang sedang ada, berat ada. Yang berat mungkin dia nggak bertahan akhirnya meninggal. Kemudian yang sedang atau ringan mungkin bisa sembuh. Nah, dan imun dia kan? Ya, akhirnya imun. Tapi kan kalau kita berikan vaksin, kita memberikan imunitas secara non alami. pasif. Ya, non alami Pak. Nah, secara pasif kepada pasien, sehingga dia tidak perlu kena COVID dulu untuk terjadi sebuah imunitas. Nah, imunitas ini tidak berarti nanti apakah kita belum nggak, kalau misalkan campak nih Pak. Jadi orang kena COVID, sekali kena campak mungkin nggak pernah kena lagi tuh. Dibilang sekali seumur hidup. Tapi kalau COVID dari yang saya pelajari itu orang bisa kena lagi Pak. Ya, lebih kurang bisa kena kayak flu lah. Kita nggak kena campak ini karena waktu SD semua kita itu dikasih vaksin campak. Divaksin Pak. Dan atau kena campak sendiri. Atau tertular sendiri dia, lalu dia imun. Ya. Duluan kena campak, jadi nggak perlu divaksin lagi. Nah, gitulah Pak. Jadi kalau COVID ini sebelum dia kena, kalau vaksinnya ada, nah dia divaksin, dia kemungkinan kenanya lebih kecil Pak. Karena tubuh sudah punya imunitas. Dokter lebih percaya imun secara alami atau imun kena vaksin? Kalau dua-duanya bisa menciptakan imunitas, tentunya. Jadi yang lebih baik? Kalau dibilang ya sama saja Pak. Jadi kalau misalkan orang kena COVID punya imunitas, kemudian divaksin punya imunitas, sebenarnya kan tujuannya supaya keduanya punya imunitas Pak. Nah, efektivitas vaksin kan belum untuk COVID belum teruji. Saat ini kan pemerintah masih mencari formula, kemudian trial vaksin ini apakah efektif atau tidak. Nah, itu kan yang sedang dilakukan pemerintah Pak. Jadi belum ada data untuk Indonesia sendiri efektivitas dari vaksin. Nah, nanti mungkin kalau sudah ada vaksinnya, terus sudah diberikan kepada masyarakat, kan nanti dinilai Pak, seberapa imun nih dengan diberikan vaksin. Dokter Jimmy ikut nggak nanti ngambil vaksin itu? Kalau tidak diwajibkan tapi sukarela. Kalau sukarela mungkin saya coba Pak. Oh iya? Mungkin saya coba ya. Itu kan salah satu ikhtiar sebenarnya Pak. Nah, daripada menunggu semua orang 70% kena positif semua Pak. Kalau 70% positif berdasarkan data itu kan 5% berat Pak. 5% dari 70% rakyat Indonesia berarti berapa puluh juta itu Pak. Dan kondisi berat itu belum tentu tubuh kita sanggup. Betul. Ya. Seperti yang saya nggak menakut-nakuti tenaga kesehatan. Itu dia. Itu sudah banyak yang kena Pak. Dokter sudah banyak yang kena, dan seperti kita tahu bahwa di media sosial rata-rata kan ada saja yang meninggal. Di awal bros ada nggak yang kena terjangkit? Nakes ada yang kena dan ada yang kena? Pernah ada yang kena. Nah,
Tapi kebetulan tanpa gejala dan sudah sembuh, Pak. Oh, tanpa gejala, tidak ada yang dirawat. Kalau yang dirawat beberapa ada yang Ada juga yang gejalanya dirawat? ada yang muntah, ada yang udah kita rawat. Ini pemirsa, banyak orang yang memang belum yakin bahwasanya corona itu ada, dan mungkin mereka perlu juga dibawa ke tempat-tempat rumah sakit untuk melihat seperti apa penanganan, ataupun tidak ada testimoni dari mereka yang sudah pernah sakit. Dokter merasakan juga nggak bahwa masyarakat itu masih banyak yang tidak percaya corona? Banyak, Pak. Merasakan juga? Iya, Pak. Saya kebetulan sering keliling lah kan. Kalau pulang itu kadang-kadang saya pulang malam kan gitu. Ya. Itu siang saya perhatikan banyak orang patuh pakai masker, tapi malam saya bingung kenapa makin kalau malam itu kepatuhan penggunaan masker sangat kurang. Saya kurang tahu tuh, belum kita. Itu masalah disiplin atau memang tidak takut dengan corona? Saya pikir kalau takut corona takut, Pak, tapi tidak disiplin. Ya, itu tidak disiplin. Ya. Yang orang masih beranggapan corona ini hanya isu-isu politik, Ya. atau trik-trik pemerintah untuk nakut-nakuti publik, itu masih ada nggak menurut? Kalau menurut saya masih ada, tapi yang pasti corona ini nyata, Pak. Oke. Boleh saya kasih sedikit aja gambaran tentang bahwasanya corona ini nyata berdasarkan pengalaman atau pengetahuan Pak Dokter? Ya. Saya memperhatikan Ya. dan mengikuti pasien-pasien yang memiliki gejala terkonfirmasi positif. Itu yang kondisinya berat, kadang harus masuk ICU dan harus menggunakan ventilator. Itu nggak cuma orang tua saja, Pak. Tidak hanya orang tua saja. Iya. Dulu kan kita bilang, wah ini karena Penyakit penyerta, penyakit usia. penyerta kan itu. COVID ini cuma tambahan-tambahan penyakit saja. Tapi saya perhatikan tidak seperti itu. Jadi dengan adanya COVID, saya perhatikan pasien-pasien yang berumur muda pun apabila tubuhnya tidak bisa istilahnya berkompetisi melawan virus itu tumbang juga, Pak. Drop juga. Walaupun saya perhatikan ya. Pernah ngelihat langsung nggak orang-orang seperti itu di rumah sakit? Memang mengamati orang-orang yang dalam keadaan sangat berat tadi? Kalau melihat langsung tidak boleh kali ya? Tidak boleh, Pak. Kita kan memang dibatasi untuk orang yang masuk ke area tersebut. Oke. Nah, tapi kalau Dari cerita-cerita nakes yang ada ya, kepada dokter, saya kan selalu sharing. Kami berkala itu sharing dengan tenaga ahli, dengan spesialis, dengan keperawatan segala macam. testimoni mereka? Ya, Dok, ini memang penyakit nggak ringan. Jadi hal yang terbaik yang harus dilakukan masyarakat adalah menghindarinya, mencegah supaya dia tidak terkena COVID, Pak. Nyata ya. Nyata, Pak. Ntar kita geser topik tentang komersialisasi COVID. Ya. Awal Bros pernah kena isu nggak bahwasanya mengcovidkan pasien yang bukan, tapi menurut masyarakat, menurut medis dia COVID, tapi masyarakat atau keluarganya menolak. Pernah ada kasus nggak mereka menolak di rumah sakit ini? Oke. Secara garis besar sejak kita punya PCR, Pak, Iya, untuk deteksi yang COVID, itu angka penolakannya sudah semakin kecil. Berarti pernah? Pernah, Pak. Sejak yang awal dulu, Pak. Di awal dulu kan kita tahu bahwa untuk menunggu hasil pemeriksaan kan dikirim ke Jakarta. Sampai seminggu? Ya. Dan dirawat di sini? Seminggu itu cepat tuh, Pak. Jadi di awal-awal itu rata-rata 2 minggu. 2 minggu? Ya. Iya benar. Jadi 2 minggu. tidak semua pasien atau Keluarga pasien ya terutama itu sabar menunggu itu, sehingga
memaksa untuk membawa pulang dan ingin dikebumikan secara biasa. Itu yang udah meninggal, yang masih dirawat, masih dirawat pengen pulang. Ya, pengen pulang. Masih Nggak banyak ada. lah. Kalau yang dirawat pengen pulang enggak, Pak? Keluarganya? Keluarga enggak. Rata-rata keluarga paham dengan penjelasan dokter. Yang paling sering itu adalah pasien meninggal. Pasien meninggal sambil menunggu hasil. Iya, Pak. Tapi mereka tidak terima di COVID-kan karena mereka tidak ingin juga pengumumiannya tidak sesuai dengan yang berlaku standar. Betul, Pak. Jadi misalkan baru di swab atau datang dalam kondisi berat, terus dan kita memang lihat untuk kita nggak sebut mengcovidkan karena itu bahasanya agak jadi ekstrim. Mendiagnosa seseorang ke arah COVID itu tentu ada beberapa stepnya. Jadi dari keluhannya yang jelas, kemudian laboratorium darahnya, kemudian ronsennya. Nah, itu kita baru diagnosa ini curiga ke arah COVID. Nah, pada saat dia dicurigai COVID kan kita swab. Ya. Saat itu kita kirim ke Litbangkes Jakarta. Kita sama-sama tahu bahwa waktu yang dibutuhkan sekitar 2 minggu. Nah, disitulah sulitnya Pak menjelaskan, Pak. Ada tim khusus nggak yang menghadapi masyarakat itu di rumah sakit? Ada. Tentunya ada tim khusus, dokternya juga kita turunkan, minta edukasi. Kemudian kalau misalkan masih menolak, kita diminta untuk menyampaikan kepada dinas kesehatan dan kepada kepolisian daerah masing-masing, Pak. Maksudnya? Kita report bahwa pasien ini itu keluarga pasien ini tidak mau dikebumikan secara. Berarti jenazahnya boleh diambil pada waktu itu? Enggak, Pak. Enggak. Nanti dari dinas Cuma kesehatan laporan akan datang. saja? Ya, dinas kesehatan akan datang, memberikan edukasi juga kepada keluarga pasien. Terus akhirnya so far rasanya yang membawa paksa Tak ada, Pak. Semakin kesini kan swabnya semakin cepat. Iya, karena kita sudah punya mesin sendiri. Iya, keluarga kita minta nunggu. Ya, kalau mungkin nunggu sekitar 12 jam daripada dia harus tidak sabar untuk dikebumikan secara COVID. Itu dia tunggu 12 jam atau saat ini kita udah punya alat yang baru, Pak, lebih cepat ya. Itu bisa 3 atau 4 jam kita sudah tahu. Jadi keluarga kita edukasi, mohon bersabar, kita periksa, hasil negatif bisa itu kembali. Itu biayanya ditanggung keluarga kalau yang menunggu dalam waktu cepat tadi? Enggak, Pak. Nah, masih negara juga? Masih, Pak. Biaya yang ditanggung negara kan sudah ada ininya, sudah ada ketentuannya. Oke, jadi pemirsa, kalau masyarakat yang datang berobat lalu mereka terindikasi swab dan mendapatkan perawatan di sini sampai sembuh atau mungkin ada yang meninggal, maka seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh negara. Ya. Itu yang kemarin. Kalau yang sekarang masih juga? Masih, Pak. Yang tidak ditanggung negara itu kalau keluhannya ringan atau tidak ada keluhan sama sekali. Oh, kalau OTG tidak ditanggung? Tidak ditanggung. Memang kan saran dari negara adalah isolasi mandiri, Pak. Berarti sebetulnya kan masyarakat atau keluarga itu sebenarnya nggak ada biaya lagi kan? Jadi mereka tinggal serahkan aja kepada rumah sakit untuk merawatnya. Iya, itu nggak ada hubungan sama BPJS atau siapapun? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. BPJS bertugas memverifikasi. Jadi kita menagihkan negara diverif oleh BPJS. Terus kenapa masih ada isu komersialisasi COVID ini? Ya, mungkin kalau saya perhatikan keluarga tidak puas kan gitu, Pak. Kemudian ada beberapa case kemarin itu kan ada perbedaan reporting ya, laporan ke dinas berbeda, ke yang kenyataannya berbeda kan gitu. Mungkin ke arah sana ya, Pak. Jadi apa verifikasi atau pihak pemerintah atau pihak lain yang meyakinkan bahwasanya yang dilakukan oleh pihak satu rumah sakit itu
betul-betul clear, tidak punya unsur komersil. Ya. Apa data itu bisa dibuka lagi kalau memang ada kasus-kasus yang ingin mempersoalkan? Yang pasti Kan karenanya nih izin, karena kan ditanggung sama negara. Tentu ini informasi berkembang atau isu berkembang di sebagian masyarakat. Rumah sakit itu menjadikannya COVID agar keluarlah anggaran sampai pengumumannya dari negara dengan jumlah yang cukup besar. Kayak gitu dok. baik. Sebelum kita menagihkan ke negara, Iya. itu kita diverifikasi namanya Pak. Iya. Jadi diverifikasi semua persyaratan kelengkapan oleh BPJS Kesehatan. Kita tahu BPJS Kesehatan ini sudah cukup dan sangat ahli dalam memverif, dan acuan dari BPJS Kesehatan untuk memverifikasi itu adalah Permenkes kan, Peraturan Menteri Kesehatan. Yang saat ini sudah direvisi sampai 5 kali Pak. Oke. Terus? Jadi apabila verifikasinya sesuai, barulah pemerintah akan bayarkan. Jika tidak sesuai, pemerintah tidak bayar, Pak. Tentu Jadi, SOP kita harus sesuai ya. Ya, misalkan pasien tanpa gejala, positif tanpa gejala, dirawat di rumah sakit, itu pemerintah tidak tanggung. Itu sampai ke rekam mediknya dicek sama pihak Iya. BPJS atau Iya, verifikator Pak. itu. Kita memverifkan semua data kita kasih. Nanti Jadi dia per lihat kasus satu-satu. ya? Per kasus, Pak. Oke. Oke. Baik dokter, Ya. ada pernyataan penutup kepada Baik. kita? Baik, mungkin sebagai insan rumah sakit, jadi pesan saya yang pertama mungkin notes saya bahwa virus corona ini nyata. Saya sudah sudah punya recordnya bahwa kondisi pasien-pasien itu tidak selamanya ringan. Kasus yang berat pun dia tanpa pandang umur, Pak. Umur muda pun tanpa komorbid pun, yang dulu bilang wah kalau komorbid baru bisa berat dan bisa meninggal. Tanpa penyakit penyerta pun Bisa. dia bisa. Bisa, Pak. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, rumah sakit Awal Bros Group, kita sejak Pak Gubernur menentukan bahwa rumah sakit COVID itu tidak hanya rumah sakit pemerintah, Awal Bros termasuk rumah sakit pertama yang ditunjuk oleh Pak Gubernur saat itu, di mana semua rumah sakit itu melakukan banyak perubahan perilaku. Kemudian kita selalu berkonsultasi dengan jubir COVID, bagaimana caranya menciptakan rumah sakit dan ruang isolasi yang baik, sehingga tidak bisa menularkan kepada satu tentunya tenaga kesehatan, yang kedua tidak bisa menularkan kepada pasien-pasien lain, Pak. Jadi kalau untuk rumah sakit yang ditunjuk oleh Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Riau dan negara, itu protokol COVID-nya lebih ketat biasanya, Pak. Kalau di kita itu kita bedakan tuh, untuk pasien demam itu ada namanya polyfever, poliinfeksi lah. Untuk pasien-pasien yang kita curigai ke arah sana, ditanggulangi di sana, protokolnya kita jalankan, ruangannya pun kita buat isolasinya tekanan negatif, Ya. sehingga virusnya nggak beredar nih di ruangan itu, sehingga aman. Kemudian sesuai arahan dari pemerintah, itu kan setiap pasien-pasien yang mau masuk ke rumah sakit itu harus di screening. Pertanyaan kita tentunya satu dari suhu, yang kedua dari luar kota nggak, walaupun sekarang penyebaran kan bisa dari internal. Dari internal. Ya, kemudian kita akan bertanya keluhan-keluhannya. Jika dia bilang, oh saya ada demam, keluhan saya ini, apalagi kalau dia bilang dia ada gangguan penciuman, itu akan kita sarankan untuk diobati di polyfever tadi. Oke dokter, sedikit aja. Iya, Pak. Gejala yang perlu diketahui oleh publik, masyarakat Ya. tentang dia COVID apa tidak, apa aja? Ya, beberapa teman-teman saya itu yang di Jakarta, ada yang sudah kena COVID, Pak. Jadi
gejala yang khas itu memang demam. Demam. Ya, pilek, kemudian nyeri karena ini virus ya Pak. Jadi pas virus itu masuk ke dalam tubuh dia pegal-pegal Pak. Pegel-pegel badannya. Iya. Oke. Kemudian yang paling banyak nih dari misalkan 10 orang yang saya tanyakan itu gangguan penciuman Pak. Itu paling dominan. Itu termasuk yang dominan. Tidak Hampir bisa semua. membau secara benar. Iya, makanan, kemudian parfum, segala yang wangi-wangi dia nggak bisa cium. Oke, cium. Rasa lidah? Kalau lidah masih Nggak. masih. Tapi biasanya kalau udah demam gitu kan pengecapan udah berkurang juga Pak. Nah kalau udah seperti itu untuk masyarakat segera berkonsultasi kepada ya bisa rumah sakit atau klinik, puskesmas, dan layanan kesehatan terdekat lah Pak. Oke, baik. Baik pemirsa, ini perbincangan kita dengan Dr. Jimmy Kurniawan tentang COVID. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih Pak. Jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Awal Bros. Rumah Sakit Awal Bros Group merupakan rumah sakit dengan layanan yang lengkap, modern dan terpercaya dengan standar internasional. Untuk berobat, Anda nggak perlu datang ke rumah sakit. Gunakan layanan telemedicine dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut. Pastikan booking jadwal berobat Anda. Nomor telepon untuk tes swab hanya Rp888.000. Kami juga menyediakan program bayi tabung untuk Anda yang merindukan si buah hati. Ayo bergabung bersama grup WhatsApp Info Kita Rumah Sakit Awal Bros. Pemirsa, jangan lupa saksikan Mata Pena Eka Putra di YouTube channel Riau In TV dan jangan lupa subscribe juga.